Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Baik, anak-anak Bapak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pelajaran kita hari ini berjalan lancar, tentunya dalam itu dan barokah dari Allah. Amin. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang nggak hadir? Hadir semua? Bapak mau cek satu-satu ya. Akbar Adrian, Anissa, Areta, Aulia, Dimas, Tiara, Adib, Mugiza, November, Navia, Nur, Yolanda, Zaskia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir semua. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan rapikan tempat duduknya. Coba dicek, adakah sampah-sampah yang ada di depan meja, di bawah meja, silakan cek. Ya, oke. Sudah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama tadarus Al-Quran surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, tadarus Al-Quran Al-Baqarah 1 sampai 5. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima Unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak ingin tes konsentrasinya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 3 kali.
banyak. Ya, anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ke materi bab 2, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, Aneta, silakan. Apa pelajaran kita minggu lalu? Membahas materi bahwa dalam kebaikan dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan kitab kerja yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Iya, tepuk tangan buat Aneta. Baik, kita akan masuk ke pelajaran bab 2 tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Ya, sebelumnya. Syu'abul Iman. Oke, sebelum Bapak jelaskan tentang makna Syu'abul Iman, Bapak ingin menjelaskan dulu apa sih tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, tujuan belajar kita hari ini adalah nanti kalian setelah belajar ini mampu menganalisis makna Syu'abul Iman, pengertian, dalil, dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu dan menyajikan paparan tentang makna Syu'abul Iman. Ya, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Dan yang ketiga, nanti kita bisa mampu setelah belajar ini kita mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, setelah kita baca nanti, kita mampu membiasakan sifat disiplin, jujur, bertanggung jawab, yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Nah, itu ada 4 tujuan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan itu kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tanyakan tentang tujuan kita hari ini? Ya ada ya? Kalau nggak ada, lanjut. Langsung kita masuk ke materi Syu'abul Iman. Oke, silakan kalian amati infografis dari gambar ini. Infografis dari gambar ini. Sudah diamati? Sudah diamati? Oke, apa yang kalian tahu tentang Syu'abul Iman? Ya, apa? Cabang-cabang iman. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang kalian tahu tentang Syu'abul Iman? Ya, Renta, silakan. Ada beberapa sifat atau 3 pokok yang pertama iman kuat. Iya, bagus. Jadi Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Apa ini maksud dengan cabang-cabang iman? Jadi cabang-cabang iman itu adalah perilaku, amalan, sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Ya, perilaku, amalan, perbuatan, sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi orang yang mengaku beriman, dia harus memiliki cabang iman dalam dirinya. Paham ya? Iman itu ada 3. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Paham ya? Cabang iman dari yang diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang. Kemudian yang diyakini oleh hati itu ada 40 cabang. Kemudian yang dibuktikan dengan perbuatan itu ada 80 cabang. Next. Ya. Silakan kalian amati gambar ini. Amati gambar ini. Silakan diamati anak. Silakan diamati. Silakan diamati. Silakan diamati. Coba. Renzo. Gambar pertama tentang apa? Tentang belajar ngaji. Terus. Gambar 2. Si Habib. Gambar 2. Gambar 2. Iya, orang yang malu. Gambar 3.
ditimpa musibah kayak Palestina ya. Jadi dia tetap istiqomah dalam masalah kain. Baik. Nah, apa makna gambar ini anak bapak? Apa makna gambar ini? Ya. Ya, makna gambar ini. Ya, bagus. Makna gambar ini adalah inilah salah satu contoh-contoh cabang iman. Gambar-gambar inilah merupakan salah satu contoh cabang iman. Paham ya? Coba kalian baca dari kisah ini, kisah inspiratif. Silakan kalian tuliskan apa sih makna dari kisah ini. Ada yang tahu coba apa makna kisah? Ini kisah ini mencontohkan tentang cabang iman atau disebut dengan soal iman. Coba ayo. Ada? Bisa? Coba tuliskan sedikit tentang makna kisah ini. Ya, baik. Bapak jelaskan. Kisah ini bisa kita ambil ibrah atau hikmahnya itu tentang istiqomahnya seorang Abdullah bin Huzaifah. Nah, ketika perang, Abdullah bin Huzaifah itu tertangkap oleh Raja Romawi. Dia ingin dibunuh, ya kan? Dia ingin dibunuh. Tetapi Raja Romawi menawarkan beberapa tawaran, ya, beberapa tawaran supaya Huzaifah itu meninggalkan Islam. Ingin dibunuh atau meninggalkan Islam, kata Raja Romawi. Cuma Huzaifah memiliki dalam hatinya sohabul iman tentang istiqomah, maka kalaupun ditawari berbagai macam tawaran, Abdullah bin Huzaifah ya tetap istiqomah mempertahankan keimanan. Ya, paham ya? Paham. Baik, karena Bapak ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak ada. Berarti kalau nggak ada kalian dapat. Untuk dapat memahamkan kita tentang pelajaran kita hari ini, Bapak ada tugas. Silakan kalian bikin kelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kemudian di belakang kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Jadi ada 8 kelompok. Tugasnya apa? Ini Bapak punya masalah nih. Ada kasus. Ya, ada kasus. Kasusnya apa? Iman, Islam, dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya berjalan beriringan. Barang siapa mengurangi atau memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah sebagian dari agama. Iman, Islam, dan Ihsan ada tingkatannya. Sebagai contoh, orang yang imannya masih lemah, maka ia mengerjakan salat tapi tidak khusyuk, tidak menjaga adab-adabnya, dan masih sering mengerjakan maksiat. Sedangkan orang yang imannya sudah sampai level ihsan, maka akan khusyuk dalam sholatnya, menjaga adabnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan sholat tersebut membentengi diri dari maksiat. Tugas kalian adalah silakan diskusikan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang wacana tersebut? Ya, yang kedua, bagaimana konsekuensi diri seorang yang beriman? Silakan kalian rumuskan masalahnya, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan untuk menjawab pertanyaan ini. Dan yang kedua, apa konsekuensi akibat dari orang yang beriman? Silakan diskusi. Silakan diskusi. Paham ya? Silakan diskusi. Ada yang tidak? Silakan diskusi.
Sudah diskusinya? Kalau sudah, Bapak mau minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, per kelompok, masing-masing kelompok kalian satu orang maju untuk mempresentasikan diskusinya. Silakan kelompok siapa dulu? Ya, silakan. Aswa. Silakan. Beri tepuk tangan pada kelompok satu. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Fadila. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang iman, lisan, dan Islam dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Baiklah, dimulai dari pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Dan secara istilah, iman merupakan cara manusia meyakini di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan lisan yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak melihat Allah, yang melihat kita. Dan Islam yaitu cukup sederhana, contohnya seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholatkan sholat. Pengertian dari Islam yaitu agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui perantaranya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan kaitannya dari 3 yang saya sebutkan tadi. Oke, sepertinya waktunya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada Nasra. Silakan kelompok selanjutnya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Jairawan dan di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan secara bersama mengenai konsekuensi orang beriman. Yang pertama, orang yang beriman memiliki konsekuensi bahwa antara hati, lisan, dan perbuatan harus seimbang atau harus sama. Artinya, orang yang beriman itu harus senantiasa bersikap jujur, yaitu antara hati dan juga perbuatannya. Nah, yang kedua, orang yang beriman itu juga harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya sebagai bentuk perilaku orang yang beriman. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan pada Diki. Kelompok terakhir. Oke, dari diskusi ini adakah pertanyaan anak-anak Bapak? Gak ada ya? Paham semua ya? Kalau paham, mari kita simpulkan sama-sama. Ya, kita simpulkan. Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Islam itu merupakan jalan kita untuk membuktikan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ihsan itu adalah perilaku atau perbuatan kita yang mencerminkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih konsekuensi orang yang beriman? Nah, konsekuensi orang yang beriman inilah yang disebut dengan su'abul iman. Jadi orang yang beriman itu harus memiliki cabang iman. Iman itu ada 3. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Nah, cabang iman dari hati apa? Contohnya, selain kita beriman, ada rukun iman. Kemudian dalam orang yang beriman itu dalam hatinya harus apa? Jujur. Apalagi tidak iri, ya, tidak sombong dan sebagainya. Kemudian dari lisan tadi apa? Istiqomah. Kemudian cabang iman dari lisan. Selain kita zikir, kemudian apa lagi? Baca Al-Quran, apa lagi? Iya, tidak berkata kok. Nah, kemudian apa? Jujur dalam berkata. Dan terakhir cabang iman dari
sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak minta kalian di rumah baca-baca, ya, mendalami materi ini dengan cara apa? Kalian referensinya memperbanyak referensi tentang iman. Boleh di internet, boleh di perpus, dan boleh di mana aja. Paham ya? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Untuk minggu depan kita adakan tes formatif. Akan mengadakan tes formatif. Nanti kalian silakan bawa HP-nya, nanti tesnya melalui kuis. Bapak nanti kirim linknya, dan kalian jawab untuk asesmen atau evaluasi dalam pelajaran kita hari ini. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.